Di sekitar tahun 2008 2009 mungkin ya, di sebuah komplek di Kota Baru Parahyangan. Terus juga pernah dia pernah menjadi ketua bidang dakwah, sampai kemarin juga alhamdulillah pernah juga menjadi ketua DKM. Baru lengser Pak 2025 ini. Sebenarnya 2024 sudah minta lengser karena sibuk di kantor, tapi alhamdulillah belum disetujui, jadi disuruh selesaikan masa jabatan sampai 2025. Nah, mungkin sedikit ya tentang Paragon ya. Jadi cerita Paragon ini yang menarik sebenarnya bukan cerita tentang produk-produk Paragon ya. Mudah-mudahan sudah kenal, kalau belum biar kenal juga. Jadi cerita Paragon bukan sekedar tentang Wardah, tentang K, tentang Emina, Makeover, Isa Perfect dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah cerita tentang bagaimana kita bisa ikut memberikan manfaat ya, atau terus menerus menebarkan kebermanfaatan. Ini sebenarnya message paling penting dari CEO grup Paragon ya, Pak Ahmad Sepakat ya. Jadi bagaimana kita bisa, karena kita ingin terus bermanfaat, makanya kita akan terus tumbuh gitu. Banyak orang mungkin kebalikannya ya, dia tumbuh dulu, pada saat dia tumbuh, dia punya resource, dia baru memikirkan bagaimana bisa memberikan manfaat. Di Paragon ini emang agak anomali ya. Jadi bagaimana kita sangat ingin bermanfaat, kita terus memberikan kebermanfaatan. Alhamdulillah, mungkin karena itulah pertolongan Allah datang dan kita terus tumbuh sampai sekarang. Nah, jadi itu yang pertama mungkin. Jadi bukan cerita tentang produk-produk aja, tapi tentang bagaimana kita juga bisa memberikan kebermanfaatan. Tadi menarik sempat disinggung sama Pak Pras mengenai Paradise Movement. Saya cerita sedikit aja. Jadi Paradise Movement ini sebenarnya usaha yang sederhana ya, kontribusi Paragon. Kalau konteksnya kita pertemuan ini dengan para masjid ya, dengan para pengurus masjid. Kalau Paradise ini dengan lembaga, dengan OPZ atau dengan LAS ya lebih tepatnya, lembaga amil zakat. Jadi alhamdulillah zakat perusahaan Paragon saat ini mungkin disalurkan ke lebih dari 15 lembaga amil zakat ya. Tapi setelah bertahun-tahun, balik lagi kita pengen improvement, bagaimana bisa lebih bermanfaat. Jadi nggak hanya setelah disalurkan, LAS membuat program, terus nanti jalan dapat report, enggak. Tapi gimana dampak ini bisa lebih besar. Makanya 2023 bulan Oktober, saya masih ingat dulu, kalau biasanya para lembaga zakat mengumpulkan muzaki, ini muzaki mengumpulkan lembaga zakat. Dan saat itu menjelang pilpres ya Pak masalahnya. Jadi sampai dulu beredar isu nih Pak Harman mau maju atau gimana nih, ngumpulin LAS gitu ya. Enggak, kita pengen lebih berdampak. Akhirnya dikumpulkanlah belasan lembaga zakat dan kita bikin program bersama-sama ya. Sebagian dana yang disalurkan itu kita akumulasi, jadilah program Paradise Movement. Sederhana sebenarnya. Jadi kita cari penerima manfaat, terus kita adakan edukasi yang sifatnya, kita adakan pelatihan yang sifatnya vokasi, terus kita carikan off-takernya sampai dia bisa dapat kerja. Karena waktu itu juga ada isu yang sedang hangat kan, isu pengangguran ya, bahkan sampai beredar 10 juta Gen Z menganggur dan sana. Nah, sebenarnya ini yang sedang kita coba cari bentuk dan formulanya dengan masjid seperti apa gitu ya. Jadi betul 27 April yang lalu, hari Ahad, di hari libur, kita mengundang para masjid, baru 8 masjid memang yang kita undang untuk saling sharing ya, saling memberikan inspirasi. Dan kita juga lagi coba pelajari sebenarnya dari sini kontribusi apa sih yang bisa Paragon lakukan gitu ya. Nah, kalau boleh sebenarnya tadi waktu diminta untuk ngasih ngisi sesuatu, saya juga bingung menyampaikan apa ya. Cuma tadi saya kepikiran di Grab itu hasil keliling mungkin ya, kalau boleh ini hasil keliling ke Jogja, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Banten, ke Sukabumi, ke Bogor, ke Bandung dan lain-lain. Kalau boleh nih ya, saya ingin sedikit sharing aja. Jadi mungkin poin besarnya adalah pergeseran mindset kali ya. Jadi dari banyak ini saya ambil kesimpulan, para pengurus ini harus mulai berani dan bisa serta mampu menggeser mindset cara kita mengelola masjid ya. Pertama misalnya dari masjid yang kita masih sering kan ya, masjid yang sama anak-anak tuh agak galak gitu ya, sama anak-anak tuh jadi terganggu gitu ya. Ini harus kita mulai berani merubah bahwa anak-anak itu sebenarnya aset-aset yang penting untuk kita buat dia lebih tenang, lebih nyaman di masjid dibanding dia main di tempat lain ya. Itu pertama ya. Terus kedua juga waktu saya ngobrol dengan Kiai Haji Jazir, alhamdulillah main langsung ke Jawa Varian, soal ke beliau,
Jawa Karya itu menarik adalah bagaimana merubah mindset juga. Masjid itu harus ramah lansia sebenarnya. Karena banyak lansia ini isunya apa sih? Selain penyakit, biasanya kesepian. Apalagi kalau mungkin satu pasangan sudah nggak ada gitu ya, bangun tengah malam gitu ya. Sementara satu lagi yang kita juga perlu ubah mindsetnya apa? Masjid ini kadang-kadang kan beberapa habis sholat tutup gitu ya. Mending kalau sholat isya tutup jam 9, saya mending kadang-kadang di masjid saya mau sholat zuhur ini tutup gitu, jam 2 ditutup bukan jam 3. Kalau pengurusnya on time, bahkan pernah dulu di Senayan tuh kita ada acara subuhnya masih tutup, yang marabotnya mungkin agak telat. Jadi kalau nggak diubah mindset yang bisa buka 24 jam ya selama mungkin kan kondisinya, kayaknya juga itu masih jadi cara pengelolaan yang lama gitu ya. Terus mungkin kita juga harus mulai mindset juga, banyak banget sekarang masjid-masjid yang sudah nyaman dengan imam-imam mudanya, bahkan kan sudah jadi tagline sekarang ya, imam muda Salman lah, imam muda macam-macam. Jangan juga terus mempertahankan imam itu harus yang paling tua gitu ya, yang mungkin mohon maaf dengan segala keterbatasan suara dan cara baca gitu ya. Belum lagi nanti banyak masjid yang sekarang tidak aktif di sosial media gitu. Padahal banyak juga sekarang yang masjid mungkin baru setahun tapi sudah kayak Masjid Suta Pemuda, mungkin belum masih dari sini ya. Kalau nggak salah baru setahun lebih ya, tapi sekarang udah 800.000, dan 800.000 itu kalau nggak salah angka sosial media terbanyak ya, masjid dengan sosial media terbanyak di Indonesia setahu saya gitu ya. Belum lagi nanti kita lihat banyak masjid yang masih nggak wangi lah ya. Saya masih ingat waktu saya ngajak teman-teman perempuan ke teman-teman CSR ya, waktu ke MRBJ. Nih MRBJ dikenal sama teman-teman CSR tuh masjid yang karpetnya wangi Pak Pras. Jadi waktu saya